Selamat malam pemirsa, inilah Prime Time Talk, saya Doni De Keizer. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport-McMoRan mengancam menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional. Induk PT Freeport Indonesia itu enggan mengikuti permintaan pemerintah agar beralih status dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Perusahaan yang berkantor pusat di Arizona itu terus melawan, bahkan mengumumkan akan membawa masalah ini ke arbitrase internasional melawan pemerintah Indonesia. Sementara itu pemerintah Indonesia mendukung langkah Freeport itu, dan bagaimana peluang Indonesia kalau ternyata Freeport memang menantang kita bertarung di arbitrase internasional. Kita akan diskusikan hal itu. Sudah hadir di studio bersama saya Dirjen Minerba periode 2004-2008 Simon Sembiring. Pak Simon, apa kabar? Baik. Sehat, Selamat Pak? sore, Pak Doni. Luar biasa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan Pak Simon, kita juga tersambung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat malam. Selamat malam Mas Doni. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, Prof. Komentar Anda dulu, Prof, soal tantangan Freeport ini kepada kita, Prof. Ya, tantangan ini, pertanyaan kita apakah ini hanya ancaman saja, Ya. sehingga pemerintah itu melunak, atau serius? Karena begini, pada tahun 2014, Freeport dan Newmont pernah juga melakukan hal yang sama. Betul. Ya, pada waktu itu memang akan dibawa ke arbitrase internasional terkait dengan masalah bea keluar begitu. Tetapi akhirnya dibatalkan. Nah, kalau yang sekarang ini menjadi pertanyaan. Ketika Freeport mengatakan akan membawa pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional, ini arbitrase yang mana? Karena ada dua arbitrase. Ada yang namanya International Center for Settlement of Investment Dispute, ICSID. Seperti halnya ketika pemerintah berhadapan dengan kasus Bank Senturi di Washington DC itu, atau kasus mining Churchill Mining. Nah, yang kedua adalah apakah arbitrase yang dimaksud adalah commercial arbitration yang dibentuk berdasarkan kontrak karya. Karena pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan, justru pemerintah yang menggugat dengan Newmont beberapa tahun yang lalu, di mana pada waktu itu ada masalah terkait dengan masalah divestasi yang harus dilakukan oleh Newmont gitu ya. Nah, jadi kita nggak jelas ini ya. Hal yang ketiga yang perlu saya sampaikan di sini, Mas Doni ya. Pertanyaan kita, apa yang menjadi dasar bagi Freeport untuk menggugat pemerintah Indonesia? Kalau Freeport mengatakan bahwa karena kami dipaksa untuk berubah IUPK, sama sekali di PP nomor 1 2017 tidak ada pemaksaan bagi Freeport untuk mengubah statusnya dari kontrak karya menjadi IUPK. Di PP 1 2017 itu disebutkan bahwa kalau pemegang kontrak karya mau tetap menjadi kontrak karya itu diperbolehkan, tapi syaratnya sebagaimana diatur di dalam pasal 170 Undang-Undang Minerba, mereka harus memurnikan di Indonesia. Karena di situ ada jangka waktunya. Sebenarnya jangka waktunya 5 tahun sejak Undang-Undang Minerba, jadi 2014. Tetapi ini dikasih kesempatan 3 tahun. 3 tahun pun masih belum dibangun smelter. Ini berbeda dengan Vale. Vale, mereka tetap memegang kontrak karya, tetapi mereka komit untuk membangun smelter. Prof, jangankan bangun smelter, untuk melakukan analisa dampak lingkungan atau studi kelayakan aja belum dilakukan, Prof. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi keseriusannya, komitmennya itu apa? Mereka memang mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan dana, dan dana itu ada di escrow account, gitu ya. Dana untuk smelter? Untuk smelter, pembangunan smelter. Tapi kalau dia sampai menyeret kita ke arbitrase, Prof, apakah itu lebih terkesan gertak sambal ancaman belaka untuk membuat pemerintah melunak? Karena harusnya mereka juga tahu bahwa dalam PP 1, ya kan, kalau dia pelajari regulasi gitu kan, sebenarnya dia lemah begitu kan? Betul sekali. Jadi ini kalau menurut saya gertak, ya kan? Karena pemerintah itu sudah memberikan alternatif. Apakah tetap kontrak karya atau berubah menjadi IUPK. Kalau misalnya IUPK boleh melakukan ekspor konsentrat, tapi dengan catatan ada persyaratan memang. Gitu. Cuma soal pajaknya itu kan yang dipermasalahkan dia. Ya, kalau soal pajaknya, saya ambil contoh perusahaan Aman gitu ya, yang dulu Newmont itu kan mereka sekarang sudah berubah menjadi IUPK. Itu kan sudah kewajiban. Dan nggak mungkin lagi, katakanlah mereka bertahan mengatakan bahwa berdasarkan kontrak karya, kneel down.
Ya. Karena begini, nail down itu masa lalu. Sekarang ini Indonesia itu sudah tidak lagi pada posisi tawar yang lemah, sehingga Indonesia bisa mengatakan bahwa kontrak kalau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan pajak, ya tidak berlaku kontraknya. Seperti itu. Prof, ini kan respon dari Menteri Keuangan, dari Menko Maritim, dari Presiden sendiri, responnya tetap, reaksinya tetap keras dan tegas begitu kan? Artinya memang kita lagi di atas angin kah? Atau kita punya segala hal yang dibutuhkan untuk menang di arbitrase? Sebenarnya saya nggak akan mengatakan kita ada di atas angin. Tapi menurut saya, posisi pemerintah itu sangat kuat. Pemerintah tidak mendiskriminasi Freeport. Ya. Karena apa? Yang lainnya juga diberlakukan hal yang sama. Mereka boleh pilih opsinya, apakah tetap kontrak karya tetapi dengan catatan memurnikan, membangun smelter, atau berubah menjadi UPK dengan catatan boleh ekspor. Pemerintah dalam posisi seperti itu. Kalau misalnya Newmont bilang bahwa kita minta diistimewakan, tunggu dulu. Ini bukan zaman tahun 67, ya, bukan tahun 91, yang pemerintah itu tentu tidak bisa membuat keputusan tanpa dipengaruhi atau mendengar suara dari rakyat. Kalau rakyat mengatakan ini Freeport terlalu banyak mengambil untung, ya pemerintah tidak akan bisa bergerak kan begitu. Jadi yang dipentingkan sekarang ini adalah Freeport harusnya merubah mindsetnya sehingga dia bisa memahami apa yang dihadapi oleh pemerintah. Dan sekali lagi, pemerintah sudah memberikan alternatif kepada Freeport. Ini bukan ada pemaksaan untuk KK dirubah menjadi UPK begitu. Ya, baik. Ternyata Prof, Indonesia sudah reformasi, Freeport-nya belum ya. Pak Simon, saya ke Pak Simon. Pak Simon, Anda kan sudah pernah ngawal kasus seperti ini kan, arbitrase gitu kan, dan no problem, dan kita menang. Jadi begini, apa yang dikatakan Pak Hikmanto, dulu saya membawa Newmont ke arbitrase internasional, masalah divestasi. Betul. Dan kita siapkan data, ya. Jadi memang itu penting. Dan pengacara. Nah, pengacara yang handal lah, ya, baik Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, ternyata kita menangkan. Nah, dari pengalaman itu, sebenarnya ya pemerintah juga harus menyiapkan data tertulis gitu ya. Nah sekarang kan yang saya dengar dari data ini termasuk PP yang kita punya? Semua. Jadi barusan kan saya dapat informasi dari pemerintah. Sebenarnya kan Freeport sudah mengajukan permohonan untuk IUPK. Nah tapi ada dia punya catatan rezim perpajakan nail down seperti kontrak yang lama ini. Nah ini kan jadi harus IUPK aroma kakak, ya kan? Jadi kan nggak bisa lagi. Betul. Nah, kakak udah selesai masanya, ya ini habis. Saran saya kepada pemerintah, jawab aja surat itu tertulis, karena itu nanti bahan di arbitrase. Jawab aja tertulis. Sesuai dengan permintaan saudara, itu menyalahi undang-undang Minerba pasal sekian. Itu juga menyalahi kontrak karya pasal sekian. Kakak intip kan hanya cuma menghabiskan waktu ini aja kan? Sampai 2021. Kan mereka paham harusnya soal itu, Pak. Kenapa masih memaksakan kehendak? Itu yang menjadi masalah. Kan sebenarnya begini, pada tahun 2014 kan dia sudah harus, nah muncullah PP 1 tahun 2014, dikasih lagi relaksasi 3 tahun, ya kan? Nah pemerintah sudah cukup, bagus kan? Nah kemudian dengan peraturan itu jalan, dia bisa ekspor konsentrat terus. Sementara, ini harus ingat loh, sementara IUP Indonesia yang menghasilkan ore stop. Begitu hebatnya pemerintah ini. Jadi dia ditimang-timang sebenarnya kan. Nah sekarang kan sudah lewat 3 tahun. Seperti yang saya katakan, not membangun. Studi kelayakan dan amdalnya pun belum ada. Nggak punya will ya. Jadi gimana dong, ya kan? Kecuali kalau dia menunjukkan. Nah, kalau dia studi kelayakan datang, oke, pemerintah menggelar. Katakanlah tidak ekonomis, oke. Anda supaya ekonomis minta apa? Pasti pemerintah kan mendukung ini, karena ini keputusan politik. Keputusan win-win solution. Keputusan 250 juta penduduk Indonesia. Oke, Mr. Government, untuk ekonomi sini saya minta ini. Pemerintah akan mempertimbangkan. Tapi kok belum apa-apa sudah dengan begitu sombong dan angkuhnya minta begini 120 hari kalau nggak bisa kita seret ke arbitrase. Siapa sih Freeport itu, Pak? Di pasal 21 itu ada waktu itu. Katanya ada temannya Trump di situ punya saham ya. Begini ya, kalau saya begini nih, kita ikuti pemilihan presiden. Trump itu apa sih kemenangannya? Dia mempertahankan kedaulatan kan? Ya. Loh, kalau kita mempertahankan kedaulatan, apa dia anti sama kita? Harusnya dia mendukung dong. Ya.
kalau dia konsekuen dengan omongannya. Betul. Itu ditonton seluruh dunia penduduk. Iya, karena kalau tidak konsekuen itu namanya intervensi. Wah, intervensi. Iya. Padahal Anda mempertahankan kedaulatan Anda, mengembalikan. Iya. kedaulatan Ini Amerika. menarik. Ini karena ini perspektif ini nanti saya akan ke Prof. Hikmahanto. Tapi Prof. Hikmahanto dan Pak Simon kita break dulu. Ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.